Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada adik-adik maupun saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada. Jumpa lagi ya dengan saya pada mata kuliah Hukum Tata Negara. Hari ini tanpa terasa kita sudah memasuki kuliah yang ketiga ya. Pada kuliah yang sebelumnya atau kuliah kedua, kita sedang membahas mengenai sumber-sumber hukum tata negara. Seperti diketahui, sumber hukum tata negara itu ada yang berupa sumber hukum formal, ada yang berupa sumber hukum material ya. Nah, sumber hukum formal itu terbagi-bagi lagi ya ke dalam beberapa jenis. Salah satunya adalah peraturan perundang-undangan, atau kalau dalam bahasa Profesor Mahadi itu disebut undang-undang dalam arti luas ya. Tapi secara resmi ya, dalam undang-undang ini lebih dikenal dengan istilah peraturan perundang-undangan ya. Itu dalam bahasa Belandanya itu regels ya, seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan fokus membahas mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ya. Nah, mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, undang-undang ini sekarang sudah mengalami revisi ya, atau perubahan, yaitu diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Ya. Jadi lengkapnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Nah, harap diingat ya, ini hanya berupa perubahan ya atau revisi, yang berarti undang-undang yang lama, yaitu yang 12 2011 itu tetap berlaku ya. Tapi ada beberapa pasalnya itu direvisi atau diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ya. Nah, kalau kita baca Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, tidak terlalu banyak ya pasal yang diubah. Itu hanya 12 pasal saja yang dilakukan revisi ya. Dan juga selain ada perubahan pasal, juga ada penambahan ya. Penambahan pasal, yaitu ada 4 pasal yang ditambah ya. Nah, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ini antara lain menyangkut tentang prolegnas. Nah, ini ya, ada revisi terkait dengan prolegnas atau program legislasi nasional ya. Ini lebih diperinci lagi di undang-undang yang baru ya. Kemudian juga ada revisi terkait dengan proses penyusunan atau pembentukan undang-undang. Proses penyusunan atau pembentukan peraturan pemerintah. Dan proses atau pembentukan peraturan presiden. Nah, itu ada sedikit revisi di dalam undang-undang yang baru ini. Adik-adik dan saudara-saudara sekalian, dalam undang-undang yang baru ini juga diperkenalkan pengaturan baru mengenai pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang ya, di mana pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang ini tentunya dilakukan setelah undang-undang itu berlaku ya. Dan lembaga yang melakukan pemantauan dan peninjauan undang-undang ini
terdiri dari DPR ya, dan Dewan Perwakilan Daerah ya. Jadi kita lihat di sini DPD itu ada sedikit peningkatan kewenangan ya, atau peningkatan kapasitas kewenangan karena diberikan wewenang baru, yaitu untuk memantau dan meninjau undang-undang yang sedang berlaku di negara kita. Baik, kita kembali ke materi kita di awal. Tadi kita akan membahas mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan ini tidak mengalami perubahan ya di undang-undang yang baru. Kalau kita berbicara jenis ya, itu kita berarti berbicara mengenai wujud ya, wujud atau penampakan atau bentuk daripada peraturan perundang-undangan. Nah, wujudnya itu ya macam-macam ya. Peraturan perundang-undangan kita itu wujudnya ada undang-undang dasar, ketetapan MPR, kemudian undang-undang, garis miring peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada juga peraturan pemerintah, ada juga peraturan presiden, dan peraturan daerah ya. Nah, di samping yang disebutkan tadi itu masih banyak lagi peraturan-peraturan yang lain ya, seperti peraturan BPK, peraturan Komisi Yudisial, peraturan Mahkamah Konstitusi, dan sebagainya. Itulah beberapa wujud ya atau penampakan daripada peraturan perundang-undangan ya. Nah, jenis ya, tadi kita bicarakan itu adalah jenis. Nah, di samping jenis itu ada hierarki ya, hierarki. Nah, kalau kita berbicara hierarki itu berarti berbicara mengenai pertingkatan hukum ya, atau pertingkatan peraturan perundang-undangan. Berarti ada yang lebih tinggi, ada peraturan yang lebih rendah ya. Ada peraturan perundang-undangan yang berada di atas, dan ada peraturan perundang-undangan yang berada di bawah. Nah, sebagaimana adik-adik dan saudara-saudara sekalian ingat lagi teori pertingkatan norma hukum dari Hans Kelsen, bahwasanya norma hukum itu bertingkat-tingkat, berlapis-lapis ya. Norma hukum yang ada di bawah itu harus bersumber, berdasarkan, dan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya. Lanjut, norma hukum yang ada di atasnya juga harus berdasarkan, harus bersumber, dan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya lagi, yang lebih atas lagi. Dan seterusnya ya, sampai kepada norma yang tertinggi ya, yang disebut dengan norma dasar ya, atau basic norm, atau bahasa Jermannya Grundnorm. Nah, ternyata peraturan perundang-undangan kita pun begitu. Itu bertingkat-tingkat ya, berlapis-lapis. Peraturan yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Peraturan yang ada di bawah harus senantiasa berdasar dan bersumber kepada peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Nah, jadi kalau kita runut ya, kalau kita jabarkan hierarki atau pertingkatan peraturan perundang-undangan kita itu, maka dapat kita telah yang paling atas ya, norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang paling atas itu ya, adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kita tahu UUD tahun 1945 itu terdiri atas pembukaan,
dan pasal-pasal ya. Dan ingat lagi di pembukaan itu sangat sakral ya, karena di situ ada Pancasila ya, di mana Pancasila ini adalah norma dasar atau guru norm daripada negara kita. Ya. Nah itu ya, jadi undang-undang dasar kita itu menempati yang puncak ya, paling atas, merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi ya. Nah di bawahnya lagi, di bawah undang-undang dasar itu adalah ketetapan MPR ya, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, ketetapan MPR ini sebenarnya sudah sempat hilang ya, sudah sempat dikeluarkan dari tata urutan atau dari hierarki peraturan perundang-undangan ya. Kalau kita baca undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, itu mengenai peraturan perundang-undangan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ya. Jadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini merupakan pendahulu dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sekarang berlaku. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini digantikan kemudian oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, di undang-undang yang lama ini, Undang-Undang 10 Tahun 2004, ini di sini ternyata ketetapan MPR itu sudah tidak ada ya. Tidak ada, tidak dimasukkan ya. Karena memang sebelumnya tahun 2003 itu MPR sudah mengeluarkan ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003 ya. Ini disebut juga TAP MPR tentang TAP MPR sapu jagat ya. TAP MPR nomor 1 tahun 2003 ini mengatur tentang peninjauan atas materi dan status hukum ketetapan MPR yang terbit dari tahun 60 sampai dengan tahun 2002 ya. Nah, di TAP MPR nomor 1 tahun 2003 ini ternyata ketetapan MPR itu sudah banyak yang dicabut ya, atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang terbit dari tahun 60 itu sampai dengan tahun 2002 itu sudah banyak sekali yang dicabut. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ketetapan MPR ini dihilangkan, ya, tidak dimunculkan dalam hierarki ataupun tata urut ya, peraturan perundang-undangan. Tapi kemudian dalam undang-undang penggantinya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, ternyata ketetapan MPR ini muncul lagi, ya, diadakan lagi. Dimasukkan lagi ya ke dalam tata urut atau ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan atau ditempatkan di bawah Undang-Undang Dasar ya 1945. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok dimunculkan lagi? Kenapa kok dimasukkan lagi ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan? Padahal sebelumnya sudah tidak ada ya, sudah tidak dimasukkan. Dan sekarang dimasukkan lagi. Itu ternyata alasannya adalah karena masih ada beberapa ketetapan MPR yang berlaku ternyata, belum dicabut. Ya. Sebagian besar memang sudah dicabut, sudah dinyatakan tidak berlaku, tapi masih ada segelintir, ya, sebagian kecil TAP MPR yang masih eksis, yang masih berlaku sampai sekarang. Yaitu, contohnya adalah ketetapan MPRS nomor 25
tahun 1966. Ya. Ini tentang pembubaran PKI dan larangan ajaran Marxisme, komunisme, dan Leninisme. Nah, ini ternyata TAP ini masih berlaku, ya, tidak dicabut. Kemudian ada lagi ketetapan MPR nomor 7 tahun 2001 tentang visi dan misi Indonesia di masa depan. Nah, ini ternyata TAP ini tidak disapu, ya, tidak dicabut, dan masih berlaku hingga kini. Dan ada beberapa ketetapan MPR yang lain lagi, ya, yang itu ternyata statusnya masih berlaku, ya, belum dicabut. Itulah sebabnya kenapa ketetapan MPR itu dimunculkan kembali, dimasukkan kembali ke dalam hierarki, ya, ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ya. Baik, itu ya alasannya kenapa. Jadi di bawah Undang-Undang Dasar itu ada ketetapan MPR. Namun demikian, ketetapan MPR di sini harus diartikan sebagai ketetapan MPR yang tersisa itu saja, yang masih berlaku saja. Yang tadi kita berikan contohnya ada 2 itu. Jadi itu. Dengan demikian, TAP MPR ini bukan berarti MPR ke depan itu masih bisa mengeluarkan ketetapan MPR. Itu sudah nggak bisa, ya. Jadi dengan kata lain, MPR itu ke depan sudah tidak lagi mengeluarkan ketetapan MPR, ya, yang bersifat mengatur, yang bersifat peraturan perundang-undangan, ya, sudah nggak lagi. Karena ketetapan MPR yang dimaksud, yang dimasukkan kembali ke dalam tata urut ini, ke dalam hierarki ini adalah sisa ketetapan MPR yang masih berlaku, atau ketetapan MPR sebagai warisan masa lalu yang masih eksis sampai sekarang. Ya. Ketetapan MPR yang peninggalan masa lalu lah, seperti itu. Itu yang dimaksud TAP MPR dalam tata urut ini. Jadi bukan TAP MPR yang prospektif ke depan, ya, tidak. Ya, tidak. Bukan TAP MPR yang ke depan nanti akan dikeluarkan lagi oleh MPR, tidak, ya. Ini TAP MPR yang dulu, yang tersisa, yang masih berlaku. Nah, itu, ya. Kemudian di bawah ketetapan MPR adalah undang-undang. Undang-undang. Garis miring Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dia setara kedudukannya dengan undang-undang, ya. Walaupun dia bajunya peraturan pemerintah, tapi dia substansinya, isinya, muatannya mengatur materi yang biasanya terdapat dalam undang-undang, sehingga kedudukannya sejajar dengan undang-undang, ya, Perpu ini. Nah, Perpu ini dikeluarkan dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, yang nanti akan kita bahas di sesi berikutnya, ya. Dan di bawah undang-undang garis miring Perpu ada peraturan pemerintah. Di bawah peraturan pemerintah itu ada peraturan presiden. Ya. Di bawah peraturan presiden itu ada peraturan daerah provinsi, ya. Ada peraturan daerah provinsi. Di bawah peraturan daerah provinsi itu ada peraturan daerah kabupaten kota. Ya. Jadi itulah, ya, hierarki daripada atau tata urutan daripada peraturan perundang-undangan kita. Saya ulangi lagi, dari yang paling atas itu Undang-Undang Dasar, di bawahnya ada ketetapan MPR, di bawahnya lagi ada undang-undang atau Perpu, undang-undang garis miring Perpu, di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah, di bawahnya lagi ada peraturan
presiden, di bawahnya lagi ada peraturan daerah provinsi, terakhir di bawahnya lagi ada peraturan daerah kabupaten dan kota. Nah, selain ini sebenarnya masih banyak ya peraturan perundang-undangan lainnya, tapi memang tidak disebutkan di sini. Peraturan perundang-undangan lainnya itu antara lain peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara ya, seperti peraturan DPR, atau peraturan Badan Pemeriksa Keuangan, atau peraturan Mahkamah Konstitusi, peraturan Komisi Yudisial, dan peraturan-peraturan lainnya. Nah, peraturan ini karena dia tidak masuk hierarki, maka ketentuannya bahwa harus diperintahkan pembentukannya oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ya. Baru dia diakui statusnya seperti itu. Atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Nah, itu ya. Syarat pemberlakuan daripada peraturan perundang-undangan yang berada di luar hierarki tadi. Yang berada di luar tata urut tadi ya. Seperti itu. Nah, marilah sekarang kita lihat satu persatu siapa pembentuk ya, pembentuk daripada peraturan perundang-undangan ya, seperti itu. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ini siapa yang berwenang untuk membentuk ya, untuk mengamandemen, untuk merevisi, mengubah, merombak. Nah, Undang-Undang Dasar ini yang berwenang membentuknya, lembaganya adalah MPR. Jadi dalam Undang-Undang Dasar dikatakan MPR itu berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar ya. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Terakhir MPR itu melakukan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 itu tahun 2002 ya, dan sampai sekarang belum ada perubahan lagi. Ada wacana yang mengatakan kan selama ini kan perubahan kita sudah mencapai perubahan yang keempat ya. Dari perubahan pertama tahun 1999, perubahan kedua, perubahan UUD yang kedua tahun 2000, perubahan UUD yang ketiga tahun 2001, dan perubahan UUD 1945 yang keempat itu terakhir tahun 2002. Nah, sekarang muncul wacana ya akan ada perubahan yang kelima, tapi masih dikaji ya, dan kemungkinan akan dilaksanakan perubahan yang kelima itu sekitar 2 tahunan lagi ya, yaitu tahun 2022. Nah, ya, itu ada rencana seperti itu. Nah, kita tunggu saja lah ya, apakah benar-benar akan kejadian itu perubahan UUD yang kelima ya. Kemudian Undang-Undang Dasar ini dia tentu mengatur hal-hal pokok yang bersifat ketatanegaraan ya, seperti menyangkut tugas-tugas lembaga-lembaga negara, menyangkut hak asasi manusia, menyangkut warga negara, menyangkut simbol dan lambang-lambang negara, ya, menyangkut bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sebagainya. Nah, itu materi muatan daripada UUD. Dia mengatur hal-hal pokok yang bersifat ketatanegaraan ya, seperti itu. Kemudian di bawah ketetapan di bawah Undang-Undang Dasar itu ada ketetapan MPR ya. Nah, dulu ini ketetapan MPR ini dia juga sama, dia masih mengatur hal-hal pokok ketatanegaraan ya. TAP MPR ini dia menjabarkan lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar ya, seperti itu di masa lalu ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, TAP MPR yang eksis di hierarki ini, yang dimasukkan ke dalam hierarki ini, yang muncul dalam hierarki ini adalah ketetapan MPR dalam artian sisa peninggalan masa lalu yang masih berlaku ya.
bukan tap MPR yang akan dibentuk ke depan. Nah, itu bukan seperti itu ya. Nah, jadi itu ya, tap MPR itu. Dulu itu dia materi muatannya masih bersifat hal-hal pokok ketatanegaraan ya, yang menjabarkan lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar. Kemudian di bawah tap MPR itu ada undang-undang, ya, undang-undang. Nah, undang-undang ini yang berwenang untuk membentuk adalah Presiden, maaf, DPR bersama Presiden. Ya. Itu lembaga utamanya, yang menjadi aktor utama di dalam pembentukan suatu undang-undang. DPD, Dewan Perwakilan Daerah juga sebenarnya memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam pembentukan undang-undang ya, tapi terbatas ya, terbatas. DPD itu dia boleh mengajukan rancangan undang-undang, tapi rancangan undang-undang yang dapat diinisiatifkan oleh DPD, dapat diusulkan oleh DPD, itu hanyalah rancangan undang-undang yang terkait dengan daerah. Seperti otonomi, seperti otonomi daerah, seperti perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan sebagainya. DPD pun dalam proses pembentukan undang-undang dia diikut sertakan juga, ya, yaitu dalam tahap pembahasan. Tapi hanya sampai kepada pembahasan saja, tidak sampai ke tahap yang berikutnya, tahap akhirnya, ya, yaitu tahap persetujuan bersama antara DPR dengan Presiden. Nah, ini kalau tahap ini DPD sudah tidak ikut lagi, ya, seperti itu. DPD itu dia hanya disertakan dalam tahap pembahasan saja, tahap pembahasan. Di tahap pembentukan undang-undang itu ada tahap pengajuan, tahap pembahasan, tahap persetujuan bersama, dan tahap pengesahan. DPD itu sampai tahap pembahasan saja. Itu pun ikut membahas hanya terhadap rancangan undang-undang yang terkait dengan daerah, ya, seperti itu. Nah, materi muatan undang-undang ini dia atau isi daripada undang-undang ini dia mengatur hal-hal yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar, ya, agar diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ya. Nah, jadi dengan kata lain, undang-undang ini dia menjabarkan lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar, ya, seperti itu. Memang ada kalanya Undang-Undang Dasar itu memerintahkan ya lebih lanjut agar diatur ke dalam undang-undang. Ya. Hal ini mengingat Undang-Undang Dasar itu masih bersifat garis besar ya, masih bersifat pokok-pokok, tidak mungkin mengatur secara detail, ya, secara rinci. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar memerintahkan untuk dibentuk undang-undang dalam rangka merinci lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar tersebut. Kemudian juga undang-undang mengatur hal-hal lain ya, atau persoalan-persoalan lain yang terkait dengan kebutuhan hukum daripada masyarakat. Ya. Ada kalanya juga sebuah undang-undang meminta agar kan ketentuannya itu dia atur lebih lanjut dengan undang-undang yang lain. Nah, ada juga seperti itu. Kemudian dikatakan undang-undang itu garis miring Perpu. Undang-undang itu sejajar dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dibentuk oleh Presiden, ya, sepihak. Jadi tadi kalau undang-undang itu dibentuk dan disetujui bersama antara DPR dengan Presiden,
disahkan oleh presiden, sementara Perpu ini dia dibentuk oleh presiden secara sepihak. Pembentukan Perpu ini tidak bisa setiap saat ya, tidak bisa setiap saat, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, dalam Undang-Undang Dasar, Perpu ini dibentuk dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Ya. Hal ihwal kegentingan yang memaksa. Nah, pertanyaannya apa itu kategori atau ukuran atau kriteria daripada hal ihwal kegentingan yang memaksa? Nah, ini pada prinsipnya kegentingan yang memaksa ini diserahkan kepada presiden untuk menentukannya. Ya. Dengan perkataan lain, presiden memiliki hak subjektif untuk menentukan apakah suatu keadaan itu genting atau tidak. Jadi, kalau menurut presiden genting, dan kalau harus menunggu pembuatan undang-undangnya sangat lama, maka presiden dapat gerak cepat mengeluarkan Perpu. Nah, seperti misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini. Ya. Untuk penanganannya, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi, presiden belum lama ini mengeluarkan Perpu. Ya. Perpu nomor 1 tahun 2020. Itu dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi. Nah, itu berarti presiden sudah mempertimbangkan bahwa kondisi ini memang sudah genting. Ya. Sudah gawat. Di mana selama 7 bulan menghadapi pandemi ini, ekonomi sudah mulai mengalami gejolak, ya, sudah mulai mengalami kelesuan, sehingga harus cepat ditangani dan dikeluarkanlah Perpu itu tadi tentang yang terkait dengan pemulihan ekonomi. Ya. Nah, sebenarnya bisa saja dibentuk undang-undangnya, gitu ya. Tapi ini kan lama kalau membentukkan undang-undang itu. Harus dibahas dulu DPR. Sedangkan Perpu ini kan bisa cepat ya disahkan oleh presiden karena memang hanya sepihak dikeluarkan oleh presiden ya, seperti itu. Jadi bisa dikatakan Perpu ini merupakan kewenangan presiden yang sangat besar ya. Presiden itu dapat mengeluarkan Perpu menurut inisiatifnya sendiri secara sepihak dalam kondisi tertentu. Nah, tentu saja kewenangan yang besar ini harus dibatasi ya. Ada checks and balancesnya, ada saling kontrolnya, sehingga Perpu itu juga ada batas berlakunya, ya, ada batas waktunya. Tidak bisa berlaku terus-menerus, ya, Perpu itu. Sampai kapan Perpu itu berlaku? Kapan batas waktunya berlakunya Perpu itu? Nah, secara pastinya berapa lamanya itu tidak disebutkan, ya, di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, itu hanya disebutkan Perpu itu harus diajukan ke DPR, ya, pada sidang DPR berikutnya. Nah, sidang DPR berikutnya. Itulah ya yang tadi kita maksud dengan masa berlaku sebuah Perpu. Dia itu masa berlakunya sampai sidang DPR yang berikutnya. Ya. Jadi Perpu tersebut ketika DPR bersidang yang berikutnya, maka Perpu tersebut harus diajukan ke DPR. Ya, Perpu tersebut. Pertanyaan berikutnya, kapan itu sidang DPR berikutnya? Ya, kapan itu digelarnya? Ya, kapan itu diadakannya sidang DPR berikutnya? Yaitu
bisa bervariasi ya, bisa paling cepat 3 bulanan ya, atau paling lama 1 tahun ya, seperti itu. Berarti kalau begitu Perpu itu dia umurnya itu paling cepat 3 bulan atau paling lama itu setahun ya. Dan harus diajukan ke DPR saat DPR itu mengadakan sidang. Nah, di sidang DPR ini, setelah Perpu diajukan ke sidang DPR ini, maka DPR harus menyatakan sikapnya. Apakah akan menerima Perpu tersebut ataukah menolak. Ya. Nah, kalau DPR menolak Perpu tersebut, maka Presiden harus mencabut Perpunya. Ya. Harus mencabut Perpunya. Tapi kalau DPR menerima Perpu tersebut, maka berarti Perpu tersebut akan diubah bajunya menjadi undang-undang. Ya. Nah, jadi itu ya, kalau DPR menerima, setuju, maka Perpu tersebut berubah menjadi undang-undang. Oleh sebab itu, kita suka melihat ya, misalnya ada judul undang-undang ya. Undang-undang itu ada yang judulnya penetapan Perpu nomor sekian tahun sekian tentang bla 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 menjadi undang-undang. Nah, itu suka ada ya, seperti itu. Itu berarti DPR menyetujui Perpu tersebut ya, dan Perpu tersebut berubah menjadi undang-undang, seperti itu. Kalau DPR menolak berarti Perpunya harus dicabut ya, seperti itu. Nah, itu Perpu ya. Di bawah undang-undang itu ada peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan undang-undang. Ya. Jadi PP ini dibentuk karena memang diamanatkan oleh undang-undangnya. Memang diperintahkan oleh undang-undangnya, sehingga muncullah peraturan pemerintah ini. Oleh sebab itu, seperti yang dibilang tadi, PP ini dia memang memiliki ciri khas ya, sebagai peraturan pelaksana daripada undang-undang. Ya, seperti itu. Jadi kalau nggak ada undang-undangnya ya nggak akan keluar PP-nya. Ya, seperti itu. Sebagai contoh misalnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Undang-undang ini mengatur tentang kewarganegaraan ya. Di dalam undang-undang tersebut diamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara warga negara asing menjadi warga negara Indonesia itu diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, itu berarti harus ada nanti keluar peraturan pemerintah tentang tata cara warga negara asing menjadi warga negara Indonesia. Nah, itu keluar peraturan pemerintahnya ya. Jadi PP itu dibentuk karena memang diamanatkan oleh suatu undang-undang ya. PP ini dibentuk oleh presiden tentunya ya. Tapi tentunya presiden dibantu oleh para menterinya. Jadi PP ini itu rancangannya itu dipersiapkan oleh para pembantu presiden ya. Dalam hal ini para menteri atau lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Setelah disiapkan rancangannya, kemudian sudah fix itu isinya, maka baru presiden akan mengesahkan PP tersebut. Ya. Itu PP. Di bawah PP itu ada peraturan presiden ya, Perpres, peraturan presiden. Nah, Perpres ini tentu saja dibentuk oleh presiden ya. Namanya juga sudah Perpres ya. Tapi lagi-lagi presiden tidak sendirian membuat Perpres ini ya, tentu rancangannya itu dipersiapkan oleh para pembantunya ya, oleh para bawahannya, yaitu para menteri dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya ya, seperti itu. Setelah disiapkan rancangannya sudah jadi, maka baru kemudian presiden mengesahkan rancangan
mengesahkan rancangan Perpres tersebut menjadi Perpres, ya seperti itu. Nah, Perpres ini mengatur apa sih? Perpres ini dia banyak sekali fungsinya ya. Perpres ini dia mengatur materi yang diperintahkan oleh undang-undang. Jadi Perpres ini pun sama seperti PP, dia bisa menjabarkan lebih lanjut ketentuan undang-undang. Ya, saya ulangi, Perpres ini pun sama seperti peraturan pemerintah atau PP. Perpres ini dia dapat menjabarkan lebih lanjut ketentuan undang-undang. Kemudian Perpres ini dia menjabarkan lebih lanjut ketentuan peraturan pemerintah. Ya. Dan bahkan Perpres ini juga bisa dibentuk untuk mengatur hal-hal ya, atau peristiwa-peristiwa yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diatur dalam sebuah peraturan presiden. Nah, ini merupakan PP yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan diskresi presiden. Ya. Nah, itu ya, jadi beberapa materi muatan daripada Perpres, ya, seperti itu. Di bawah Perpres itu ada peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi ini merupakan peraturan yang dibentuk oleh DPRD provinsi bersama gubernur, ya, seperti itu. Mengatur apa? Perda ini ya, tentu perda ini mengatur hal-hal atau mengatur urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah, ya, seperti itu. Seperti di bidang pendidikan dasar, di bidang kesehatan, di bidang pertanian, di bidang tata ruang, di bidang perizinan, dan sebagainya. Nah, di bawah peraturan daerah provinsi, itu ada peraturan daerah kabupaten dan kota. Ya. Nah, jadi ada hierarki nih ya, antara peraturan daerah kabupaten kota dengan peraturan daerah provinsi. Di mana perda prof, ya, peraturan daerah provinsi itu lebih tinggi daripada peraturan daerah kabupaten dan kota. Ya. Peraturan daerah kabupaten ini dibentuk oleh DPRD kabupaten bersama bupati. Sedangkan peraturan daerah kota ini dibentuk oleh DPRD kota bersama wali kota. Ya. Isinya, materi muatannya sama dengan peraturan daerah provinsi, ya tentunya, yaitu mengatur urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang menjadi lingkup otonomi daerah, ya seperti itu. Nah, untuk daerah-daerah yang memiliki keistimewaan seperti Aceh, itu boleh menggunakan istilah lain ya selain perda. Seperti di Aceh itu, perda itu di sana menggunakan istilah kanun, ya. Kanun. Atau ada orang yang membacanya konun, ya seperti itu. Jadi misalnya ada konun Aceh nomor sekian tahun sekian tentang tentang peradilan syariah. Nah, itu maksudnya peraturan daerah ya seperti itu. Tapi di Aceh menggunakan konun karena di sana kan diberikan otsus ya, diberikan keistimewaan untuk menerapkan hukum Islam di Aceh. Nah, kita kembali sedikit ke peraturan presiden ya. Jadi di Undang-Undang nomor 12, di Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, istilah ini yang digunakan adalah peraturan presiden. Ya. Kalau kita flashback lagi ke aturan yang lebih lama, sebelum Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, itu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan itu diatur dalam ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000. Ya, ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang lebih lama lagi nih ya.
yang lebih lama lagi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu Tap MPR Nomor 3 Tahun 2000. Nah, di Tap MPR Nomor 3 Tahun 2000, di sini tidak menggunakan nama peraturan presiden, tapi keputusan presiden, ya, keputusan presiden. Jadi kita lihat ada perubahan ya. Kalau dulu keputusan presiden, sekarang menggunakan peraturan presiden. Ya. Lalu di mana itu bedanya keputusan dengan peraturan? Nah, walaupun kita membicarakan mengenai perbedaan antara keputusan dan peraturan ini bisa berdebat sangat panjang, ya, tapi pada intinya untuk sekarang ini, karena Perpres itu sifatnya mengatur, ya berlaku untuk umum, maka digunakanlah istilah peraturan. Yang berarti peraturan ini memang merupakan bentuk hukum yang bersifat umum, ya, yang diberlakukan untuk umum, yang diberlakukan untuk semua orang, yang diberlakukan bagi masyarakat. Sedangkan keputusan itu dulu itu, ya, keputusan itu dimaknai sebagai penetapan administratif yang mengatur hal yang bersifat individual. Ya. Jadi normanya individual, hanya berlaku untuk orang-orang tertentu atau individu-individu tertentu, ya seperti itu. Jadi kalau dulu itu zaman ketetapan MPR yang lama itu menggunakan istilah keputusan, itu berarti keputusan itu bermakna dua waktu itu ya. Bisa untuk yang bersifat individual, hanya untuk orang-orang tertentu saja, mengatur individu tertentu, bisa juga untuk hal yang bersifat mengatur, ya, untuk berlaku untuk semua orang, ya, berlaku untuk semua orang. Jadi memiliki dua kedudukan ya, keputusan presiden di masa lalu itu, zaman ketetapan MPR yang lama itu. Tapi kalau sekarang sudah ditertibkan, ya, sudah ditertibkan. Jadi menggunakan kata peraturan saja, yang berarti peraturan itu berlaku untuk umum, ya, berlaku untuk umum, berlaku untuk setiap orang. Sedangkan keputusan presiden itu hanya digunakan untuk mengatur norma-norma individual, hanya mengatur peristiwa-peristiwa yang berlaku untuk orang-orang tertentu ataupun individu-individu tertentu, ya, seperti itu. Nah, jadi sekarang dipisahkan ya antara keputusan dengan peraturan. Kalau peraturan itu untuk yang mengatur umum, berlaku untuk setiap orang. Kalau keputusan itu untuk yang individual, hanya berlaku bagi orang-orang tertentu. Beda di zaman dulu, zaman Tap MPR yang lama itu, di mana keputusan presiden itu bisa untuk yang individual, sekaligus juga bisa untuk yang berlaku umum. Ya. Jadi sekarang ini, kalau begitu keputusan presiden itu masih ada nggak? Ya masih ada, digunakan, tapi hanya untuk mengatur hal-hal yang bersifat individual, ya, untuk mengatur peristiwa yang bersifat individual. Misalnya, keputusan presiden nomor sekian tahun sekian tentang pengangkatan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta. Nah, itu adalah bersifat individual karena yang berlaku bagi Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta, ya, seperti itu. Dan tentunya dengan wakilnya, ya, seperti itu. Nah, itulah ya, sedikit pengupasan mengenai perbedaan antara peraturan dengan keputusan, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga kadang suka membaca istilah undang-undang pokok. Ya. Ada undang-undang pokok, ada undang-undang organik, ya. Undang-undang organik ini merupakan undang-undang yang
pembentukannya diperintahkan langsung oleh Undang-Undang Dasar. Nah, itu biasanya disebut Undang-Undang Organik. Ya. Jadi memang Undang-Undang Dasar itu memerintahkan langsung, ya, direct command, agar dibentuk suatu undang-undang. Misalnya, ketentuan lebih lanjut mengenai DPR diatur dengan undang-undang. Nah, itu berarti kalau keluar undang-undangnya, itu disebut undang-undang organik, karena diperintahkan langsung oleh Undang-Undang Dasar. Ada juga undang-undang pokok, ya, seperti misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Nah, undang-undang pokok ini itu berarti undang-undang ini masih bersifat garis besar, masih mengatur pokok-pokoknya saja, yang nanti di kemudian hari dapat dijabarkan lagi, dapat di breakdown lagi, dapat diatur lagi lebih lanjut dengan undang-undang yang lain, ya, seperti itu. Itulah adik-adik ya, dan saudara-saudara sekalian, perbedaan antara undang-undang organik dengan undang-undang pokok. Ya. Baik ya, saya rasa cukup dulu sampai di sini materi kita tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Nanti kita lanjut lagi dengan materi yang lain ya pada kuliah yang berikutnya, yaitu tentang konstitusi ya. Sekian dulu dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi adik-adik, rekan-rekan, dan saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada.